Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatana. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyyatabi'una illa dhann wa inhum illa yahrusun. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina fattaba'u hawahu wa kana amruhu furata. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Sungguh telah sempurna kalam Allah Tuhanmu melalui Al-Quran itu, yang muatannya adalah kebenaran dan keadilan, dan tidak bakalan ada pergeseran sedikit pun dari kebenaran dan dari keadilan itu. Sesungguhnya Allah Tuhanmu maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika sekiranya dalam hidup di dunia ini kamu hanya mengikuti saja kemauan orang-orang banyak itu, niscaya orang banyak itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena orang-orang banyak itu tidak punya landasan, yang mereka ikuti hanyalah dugaan-dugaan, hanyalah semacam perkiraan-perkiraan semata-mata. Dan sesungguhnya sekali-kali janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Dan sungguh orang-orang itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya. 1 surat Al-An'am surah ke-6 ayat ke-115. Yang kedua ayat ke-116. Yang ketiga surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-28. Pendengar yang dimuliakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah. Pada bulan ini sebenarnya kita berada pada bulan Rajab, yang dalam sejarah kita mengenal Rajab ini adalah bulan yang amat bersejarah, yang Allah telah mengisra dan mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang amat istimewa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang berlanjut sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Naik lagi ke Baitul Ma'mur, Raf-Raf, Mustawa, Sidratul Muntaha, Indaha, Jannatul Ma'wah. Suatu perjalanan yang melintasi batas, melampaui dimensi, masuk dimensi manusia yang amat sangat mencengangkan, dan masuk ke dimensi malakut, bahkan masuk ke alam lahut. Namun karena ini adalah perjalanan Nabi Muhammad yang diperjalankan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah Allah yang menentukan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Maka dengan demikian, penerimaan peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan sampai ke tingkat akal sehat, kecerdasan semata-mata, tetapi baru bisa diterima dengan keyakinan, keimanan yang ada pada diri kita masing-masing.
hasil terbesar dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima perintah wajib pertama dalam Islam, yakni melaksanakan ibadah sholat. Setidak-tidaknya sholat itu dari kajian ritual, seremonial, dilakukan oleh orang-orang yang bersih, oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang punya kedisiplinan yang jelas dan tegas, waktunya tertentu. Lalu kaifiat ibadah sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan itu adalah pelaksanaan ibadah sholat secara ritual seremonial. Dan sholat itu telah selesai jika sekiranya kita telah mengucapkan salam. Bahkan salam dalam sholat itu yang wajibnya hanya satu kali salam saja. Namun kita tetap mempertahankan salam itu kita lakukan 2 kali salam, yang kita arahkan satu pertama ke arah kanan, yang kedua kita arahkan ke arah kiri. Bila solat telah selesai dilakukan dengan salam itu, namun ibadah solat punya nilai-nilai moralitas yang amat tinggi yang harus dinampakkan dan dimunculkan dalam operasional kehidupan yang kita jalani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Utlu ma uhya ilaika minal kitab." Bacalah oleh kamu Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Wa aqimi shalah, kamu laksanakanlah ibadah salat itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh ibadah salat yang dilakukan itu menjadikan orang-orang yang salat itu terjauh dari segala perbuatan keji, terjauh dari segala perbuatan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Salat itu adalah seutama-utamanya ibadah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah amat mengetahui setiap apapun yang kamu lakukan. Jadi dengan demikian bahwa salat telah selesai dengan ucapan salam, tetapi bukti nyata perilaku moralitas yang harus dimunculkan sepanjang kehidupan yang kita jalani adalah kepribadian yang berbudi luhur, moralitas tinggi, kehidupan yang amat mulia, selalu terjauh dari yang keji dan terlalu terjauh dari yang mungkar. 3 ayat yang kita baca tadi setidak-tidaknya menuntut kita sekalian komited dengan keyakinan iman dan Islam itu. Telah sempurna ajaran Islam melalui Al-Quran itu, dan isinya adalah kebenaran dan keadilan, dan tidak akan ada sedikit pun pergeseran kehidupan kita berdasar Al-Quran dan Sunnah itu dari kebenaran dan dari keadilan itu. Lalu Allah menegaskan lagi kepada kita, dalam hidup kamu di dunia, janganlah sekali-kali kamu hanya ikut-ikutan saja kemauan orang-orang banyak itu. Kalau kamu mengikuti saja kemauan orang banyak akan menyesatkan kamu. Kenapa? Karena mereka tidak punya landasan, tidak punya pedoman. Yang mereka ikuti, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah persangkaan-persangkaan, dugaan-dugaan semata-mata. Dan terakhir dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, sekali-kali janganlah kamu ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Dan orang-orang itu mengikuti hawa nafsunya. Sekali-kali janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mengikuti kemauan hawa nafsunya. Mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Jadi dalam kehidupan ini kita adalah orang-orang yang bermasyarakat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-samalah dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang baik-baik itu. Jadi umat Islam adalah umat yang cerdas, harus cerdas dan harus dicerdaskan, yakni umat yang pandai mencari kawan, pandai memilih, pandai memilah, dan pandai memindai. Siapa yang dipilih, yang dipilah, dan yang dipindai adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa,
wa kunu ma'as-shodiqin, yakni orang-orang yang soleh-soleh. Mudah-mudahan kita tidak salah dalam kehidupan kita, karena Al-Quran kita sudah membimbing kita menuju tujuan yang jelas baik dan dengan melalui jalan-jalan kehidupan yang benar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.